mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua masih bisa hadir melaksanakan rutinan Ahad Legi, yang insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun insya Allah semua ada yang pinggangnya sakit, karena satu hari penuh. Alhamdulillah. Salawat uti salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganti ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya adik-adik, ibu-ibu, sehat ya? Sehat. Ini saya akan mengisi sedikit karena kita ini majelis maulid wa ta'lim, satu ayat dua ayat harus diisi, ya Bu. Sabar ya, masih semangat ya. Siapa kita? Shallu ala Nabi Muhammad. Para ibu, adik-adik semua, keluarga besar Riyadul Jannah Hongkong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan melanjutkan ceramah saya 1 minggu yang lalu, yaitu tentang sakit gigi. Ibu-ibu semua pernah sakit gigi ya? Naudzubillah min dzalik ya. Jadi ada kisah Nabi Musa sakit gigi. Nabi juga manusia ya Bu. Nabi juga makan, juga sakit gigi. Nabi Musa mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon petunjuk, memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kepada Nabi Musa untuk mengambil daun. Jadi daun itu diambil, ditaruh di giginya, lalu sembuh. Tahapannya memohon kepada Allah dulu, baru mengambil daun, ditaruh di giginya. Itu tahap panjang. Terus suatu saat Nabi Musa alaihissalam diberikan kambuh lagi sakit giginya. Karena kambuh, Nabi Musa langsung mengambil daun itu, ditaruh di giginya. Akhirnya apa Bu? Akhirnya tidak sembuh. Dari pelajaran di atas, bahwa sebelum kita berikhtiar, sebelum kita minum obat, sebelum kita berobat, itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, Nabi Musa sempat protes, ya Allah, kula mendhet daun niki kok mboten waras. Loh, Gusti Allah dawuh, kamu yang pertama minta kepadaku, minta petunjuk kepadaku, tapi yang kedua kamu berangkat sendiri, tidak minta petunjuk, tidak berdoa. Maknanya apa? Kesalahannya di situ bahwa yang diyakini bisa menyembuhkan sakit gigi adalah daun itu. Meng ya Bu, meng ya, paham ya? Maknanya kita harus belajar. Walaupun kita minum Panadol, walaupun kita minum tolak angin, walaupun kita minum Botrek, tapi yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum minum, berobat dan lain-lain, kita harus minta kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena yang punya wewenang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih, meng nggih Bu. Seperti kita punya gaji, diberi gaji yang sama majikan, itu yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lek jenengan nrimo gaji, oh iki teko Allah kabeh. Mboten-mboten nggih Bu. Tetap toce say. Terima kasih, dade terima kasih Pak Bos, kan ngoten nggih. Karena apa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada kita la yazkurullah man la yazkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau orang itu tidak bersyukur kepada manusia. Jadi Nabi Muhammad menika mengajarkan hablum minallah juga hablum minannas. Meng Bu. Maka dari itu para ibu, para adik-adik, kita niki juga harus berterima kasih, bersyukur kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita. Karena apa? Karena mereka lah yang memberi cahaya ilmu, memberi kehidupan kepada kita, memberi napa? Lek wong tuwek ngekeki anake napa Bu? Nafkah nggih. Nah, ngrumati. Lah ngoten nggih Bu. Maka dari itu kita harus bersyukur, berterima kasih kepada orang yang menjadi jalan kenikmatane Gusti Allah. Nggih Bu. Lah di media niki balik malih ten media nggih. Winginane kan geger nggih. Para kiai di framing ngeten. Lho mboten niku memang wajib santri napa nggih? Takdim, hormat dan gurune. Memang begitu. Dan survei membuktikan orang-orang yang ilmunya manfaat ya Bu, mboten pinter nggih. Ilmunya manfaat, orang yang ngawula ten gurune. Meng nggih Bu. Yang mencuci bajunya, lho nggih. Yang masak di dalam niku rata-rata ilmunya manfaat. Bukan berarti yang tidak di dalam tidak mencuci bajunya bukan berarti tidak manfaat ya. Tapi survei membuktikan yang lebih manfaat, banyak manfaatnya itu orang yang ngawula ngabdi ten gurune nggih. Meng paham ya Bu? Jadi sekarang ngapunten guru-guru kita anu niki diajar, apalagi netizen ini fulan bin fulan ini kita tidak tahu kan nopo namanya kata macam-macam dan pinter-pinter. Maka dari itu kita harus memfilterisasi dan kita harus punya pegangan guru. Paham ya Bu? Biar boten bingung, nggih. Dadi manut pusat lah, ngoten nggih. Nggih ngoten mawon saking kawula muga-muga kita semua saged istiqomah dalam rutinan Ahad Legi dan insya Allah untuk bulan 11 jatuh pada tanggal 30 dan setelah tanggal 30 jatuh pada tanggal 4 Januari. Dan untuk tanggal 4 Januari insya Allah rutinan Ahad Legi sekaligus bareng miladnya Forum Muslimah Malang. Alhamdulillah. Dan insya Allah Forum Muslimah Malang kalau Ahad Legi insya Allah akan siap hadir, nggih. Karena insya Allah dulu nggih keluarga FC sebagian, ngoten nggih, podo aremane, ngoten nggih, ngapunten. Ngoten mawon saking kawula, mugi-mugi
ibu-ibu sedaya pinaringan sehat, pinaringan panjang umur, dan termasuk saya yang memegang mic juga pinaringan sehat, pinaringan panjang umur, dan semoga saya naik haji, ibu-ibu belakangan. Lah ngoten nggih? Nggih, ngapunten. Maka untuk selanjutnya yaitu doa penutup dan zikir jaljala serta doa kunut, semuanya insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Jusman. Untuk waktu dan tempat, fadhol, waalaikumsalam.